Halo guys, kita lagi dalam perjalanan menuju Cikampek. Kita mau nemuin sahabat alumni yang menginspirasi kita semua. Orang ini luar biasa. Di masa-masa pandemi seperti ini, yang lain sedang tiarap, yang lain lagi mencoba untuk survive, yang lain berusaha untuk mempertahankan usahanya. Beliau ini bisa menambah cabang sampai di atas 5 guys. Luar biasa guys. Siapa dia? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya mau ngobrol-ngobrol sama dia. Kita cari tahu, nanti kita tiru. Kita sama-sama dari alumni, kita sama-sama sekolah yang sama, dari sekolah yang sama, kita belajar di bangku sekolah yang sama, kita start dari jalan Kadar Maron yang sama. Kenapa orang ini bisa hebat? Kenapa kita tidak? Nah, kita cari resepnya. Penasaran kan siapa orangnya? Nanti kita liput, nanti kita ngobrol. Ikuti saya terus. Sehat? Guys, ini yang tadi saya bilang, siapa orang alumni yang akan ngobrol-ngobrol, nemenin ngobrol sama saya. Ayo kita lihat siapa beliaunya ini. Sahabat Stemba, sahabat nih, ini yang saya sebut di jalan ataupun di sekarang udah ketemu sama beliaunya ini, kita mau ngobrol-ngobrol santai ya kan. Jadi kenapa kita mau ngobrol santai? Saat-saat sulit seperti yang saya bilang, saat sulit, saat orang susah, saat orang sedang bingung, meras otak, mikir bagaimana caranya berusaha untuk survive, menghidupi keluarga, dapur ngebul, biayain anak-anak sekolah, buka cabang bakso bisa sampai 5 guys. Nah ini yang perlu kita gali. Bagaimana kok bisa seperti ini, menginspirasi kita semua. Tapi sebelumnya saya mau minta, saya perkenalan dulu. Ini namanya Mas Kholik, angkatan itu Mas? Angkatan 14. Angkatan 14 sudah lama bermukim di Cikampek ya kan. Tapi perjalanan hidupnya sangat menginspirasi, berliku-liku, perlu kita coba. Nah, terjal dan mendaki. Tapi yang paling penting satu hal, apa itu? Sama dengan kita semua. Jadi kita sekolah di sekolahan yang sama, orang tua kita dengan alasan menyekolahkan di Stemba itu untuk apa? Supaya setelah lulus bekerja. Ya, karena kenapa? Yang mayoritas petani, pedagang dan sebagainya berpikir nggak akan mampu untuk menyekolahkan lah, sampai apalagi sampai tinggi-tinggi nggak bisa lah. Pikiran orang tua itu simpel, yang penting begitu setelah lulus bekerja. Dan benar juga, nggak ada, jarang lah yang begitu lulus langsung punya perusahaan, itu jarang. Bekerja dulu, setelah bekerja punya usaha. Nah, punya usaha kok bisa sukses seperti ini? Ayo kita dengar. Gimana Mas? Cerita Mas. Dari awal dulu lulus sekolah itu tahun lulus sekolah tahun 20. Kok tahun 20?
tahun 20. Baru banget dong. 2020. 90. Oh, tahun 90. 1990. Terus dari habis keluar sekolah masuk perusahaan kue Probitas di Magelang. kue Probitas apa itu? Nah, Roti biskuit, apa itu? Dagelan. Terus Di situ selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu. Belajar buat roti. Belajar buat roti. Oke. Tapi waktu itu saya orang pertama kali yang dapat kerjaan di Alumnus dari Stempa itu. Diminta Ijazah apa langsung? belum keluar, sebulan sebelum tamat saya sudah dapat kerjaan Oh, mantap. di Probitas itu. Gitu. Nah, terus Nah, perjalanannya 6 bulan akhirnya banyak faktor akhirnya saya resign. desain. Oke. Mimpinya pengen jadi wira swasta, pengusaha. Jadi sejak awal sudah Ada pengen misi jadi wirausaha. Ini kita lihat ini. Jadi ternyata satu poin yang perlu kita catat. Kenapa kalau sekarang setelah mungkin berapa? 20 tahun ya. 20 tahunan sampai sekarang kemudian sukses punya nanti Mas Soleh akan cerita di samping punya bakso mahkota yang sekarang sudah berapa 7 cabang ya Mas? 7 cabang. 7 cabang Mau itu 9. akan cerita juga ada CV Tidar Express. Wah, itu mantap juga. Tapi gini, sebelum kita cerita ke sana, ini yang barusan di mention sama beliau itu bahwa setelah lulus sekolah 6 bulan pekerja di perusahaan roti sudah prentul punya keinginan untuk berwirausaha. Nah, itu niat pertama kali, itu yang paling penting. Monggo Mas, lanjut. Setelah niat jadi usaha ke roti, kemudian berusaha bikin manisan kolang-kaling. nah, manisan kolang-kaling lebaran ya kan. Terus Dengan merek Cipta Rasa. merkin dewe. Udah. Oh, itu jadi Cipta Rasa. memang dari roti berusaha sendiri sudah bikin usaha itu. Merek Cipta Rasa. Alhamdulillah waktu itu langsung pasar kena, tapi berhubung kesana kemari masih naik bis, motor juga nggak punya, tekorlah di situ. Tekor, Bangkrut. biaya operasional Gagal maning. Ini gagal. gagal. Oke. Intinya 6 bulan close, 6 nggak bulan bisa terus. berlanjut usaha karena sudah tekor. Tekor. Dari situ Nah, uang udah nggak ada, ya akhirnya merantau ke Jakarta. merantau ke Jakarta. Masuk di perusahaan kecap Bango. Kecap. Kecap. Kamu ya. Oke. Bagian Dengan- apa dulu? Langsung kisi. Langsung Langsung kisi. Oke. Dengan bekal 50.000. Tahun 90 Tahun berarti tahun 91. 19. Tahun 91. Ya 91. 91 92. 50.000 sudah bisa sampai Jakarta. Jakarta. Ngeblack apa naik bis? Naik bis kan waktu masih 10.000. 10.000 ya? Naik bis 10.000. Zaman milenial nggak bakal ngalamin itu. Naik bis sampai Jakarta 10.000. Terus 10.000. Tapi ya alhamdulillah kan itu langsung dapat kerja. Cuma sampai Jakarta istilahnya 2 hari langsung kerja. oke. Dan alhamdulillahnya tiap hari ada uang makan di situ. Selamatlah sebulan ke depan. Oke. Terus di Kecap Bango ceritanya cukup panjang, tapi mungkin secara garis besar saja Kecap Bango cuma berumur 2 tahun. Kita bangun 2 tahun. Berarti sampai tahun 91 93. 93. Atau 93. Ya sampai tahun 93 94 ya. 94 sudah pindah ke Indofood kok. 93 sampai 92. Oke. Nah. Terus ke Indofood Jakarta. Dari keluar dari Kecap Bango masuk ke Indofood Cibitung. Oh, itu di Kecap. divisi apa itu? Kecap. Oh, kecap juga. Nah, Kecap Terus? Indofood. Di Kecap Indofood 2 tahun juga. 2 tahun pindah ke divisi lain di Pepsi Cola Di mana itu? di Kota Bukit Indah, QC juga. QC juga. Di Pepsi selama 10 tahun dari 2010 10 tahun di Pepsi. tahun di Wah, Pepsi. pengalamannya lengkap itu 10 tahun di Pepsi. Lengkap. Tapi di bagian apa, Mas? Dari masuk dari QC Civil, jabatan terakhir supervisor. Supervisor QC. Oke, 10 tahun ya.
Profesor 1 tahun, habis profesor saya keluar. Oke. Gitu. Oke. Jadi cuman ngalamin jabatan, merasakan jabatan QC itu cuma sebentar. Sebentar. Profesor keluar. Terus Keluar. Kenapa saya keluar? Tapi sebelum mau masuk ke usaha, ada cerita menarik kenapa saya berusaha itu. Ya mungkin ada Tar dulu. Pas Mas Kholek di Pepsi itu sudah mulai usaha? Sudah mulai usaha ya? Sudah mulai usaha. Yang rumah makan itu? Buka jasa dulu. Oh, buka jasa dulu. Jasa yang sekarang tidak ekspres ini. Ya. Oke, gini, sahabat alumni ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang apa itu usaha pertama kali itu, kita saksikan profilnya usaha Biro Jasa ini. Ya Mas, kita sudah melihat tadi usaha profil usaha yang Mas Kholek jalankan itu luar biasa. Ini bisa ya setidaknya kita itu kalau kita punya keinginan untuk menjadi wirausahawan, tapi kita nggak tahu caranya bagaimana. Ini sekarang kita tuh punya DNA yang sama, yang tadi saya bilang. DNA yang sama itu dalam artian bahwa kita tuh sama-sama dari komunitas yang sama-sama dari sekolahan yang sama. Itu kita punya komunitas yang sama, punya DNA yang sama, sehingga diharapkan itu kita punya emosional yang sama gitu. Jadi mungkin motivator yang di YouTube itu banyak sekali, cuman kita nggak tahu siapa mereka gitu kan. Jadi kalau mendengar ceritanya sendiri dari kakak-kakak kelasnya dulu, atau mungkin adiknya, atau mungkin temennya, merasa temen, kakak, adik, dulu sama-sama di sana, kita sama susah juga, kita pernah kos bareng, kita pernah makan Indomie bareng-bareng, mie ayam bareng-bareng, kita makan di warteg bareng-bareng. Sekarang menjadi orang seperti ini, orang kan pasti pengen mencoba kan, pengen ngikutin jejaknya gitu loh. Dan satu hal lagi, sahabat alumni, bahwa jangan pernah berpikir bahwa mulai usaha itu hanya untuk orang-orang muda. Tidak. Keinginan untuk berwirausaha itu kalau sudah punya keinginan, mulai. Salah satu contoh, saya kasih contoh yang nggak usah diceritain panjang lebar, tapi contoh nanti silakan dicari sendiri. KFC itu yang namanya Kolonel Sanders, itu dia sukses di umur 70 tahun setelah pensiun. Karena kenapa? Karena keinginan itu, dia mau berusaha, mau untuk menjadi seorang yang beda gitu, menjadi seorang wirausahawan. Jadi 55 tahun mulai usaha. 55 tahun mulai usaha setelah pensiun. Jadi ini ini satu ini aja, jadi jangan berpikir bahwa setelah lihat video ini mungkin nanti ada sahabat alumni yang bilang, saya kan udah tua, saya udah ini. Enggak. Jadi ini satu gambaran cerita bahwa ternyata orang yang sekarang seperti Mas Kholek dan banyak lagi nanti. Ini video pertama, mudah-mudahan akan ada video kedua, ketiga dan sebagainya. Karena jeleknya kita itu setelah video pertama mati, hilang, udah nggak ada uploadan lagi gitu. Nah ini mudah-mudahan saya nanti akan mencoba untuk menggali, kita pengen tahu bagaimana sih ceritanya para alumni yang menjadi pengusaha-pengusaha ini, supaya menginspirasi kita semua gitu ya. Oke Mas Kholek, sekarang jadi gimana ceritanya yang tadi kita lihat, Biro Jasa ini berdiri, awal mulanya dan sebagainya sampai sekarang yang begitu luar biasa itu. Untuk Biro Jasa setelah lulus dari Pepsi ya kan. Itu tapi sebelum keluar, okay. Itu sudah mulai 1 tahun sebelum keluar tuh saya sudah mulai Biro Jasa. Okay. Saya memastikan keluar, saya nggak mau mengulangi kekonyolan saya waktu dulu keluar dari Probitas, pengen jadi pengusaha remuk. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Akhirnya ya itu tinggal 50.000 go ke Jakarta. Nah, satu hal lagi, sebentar Mas Kholek. Satu hal lagi. Ini soalnya menarik. Jadi ada cerita kayak gini tuh saya sampaikan karena kenapa? Hampir sebagian besar seperti itu. Termasuk saya sendiri dulu ya. Sebelum saya berwirausaha itu, mulai wirausaha itu saya juga mulainya dari masih bekerja,
kita masih kita masih punya penghasilan bulanan, tapi kita udah mulai merintis usaha, kita udah mulai membangun usaha kita sendiri. Just in case kalau misalnya ternyata usaha kita tuh gagal, itu kita masih bisa dapur itu masih ngebul gitu loh. Soalnya kalau tidak, begitu kita gagal, kita udah nggak punya income apa-apa, selesai sudah gitu. Lah ini sama, ini Mas Kolek ini ternyata sama ini, ya kan? Kita baru tahu, setelah ngobrol baru kita tahu gitu. Monggo Mas. Jadi 1 tahun sebelum lulus sudah mulai. Waktu itu saya putuskan keluar, pendapatan di luar sudah 5 kali lipat pendapatan saya di Pepsi. Wow. Dengan jabatan seorang supervisor. Wow. Baru saya putuskan untuk keluar. Setelah 5 kali pendapatan dari Pepsi itu. Pepsi. Baru berani cut. Oke. Berarti make sure bahwa memang istilahnya itu keluar dari perusahaan itu mengganti gaji itu sudah ada gitu, bahkan lebih kan? Lebih banget. Oke. Terus? Ya perjalanannya Biro Jasa dimulai tahun 2006 ya. Dengan omset waktu itu mungkin masih puluhan juta. Akhir cerita sekarang mungkin sudah di atas 5M sebulan. 5M satu bulan? Omset 5 miliar satu bulan. Kerjasama dengan 22 dealer yang ada di Purwakarta, Subang, Karawang. Oke. Itu garis besar. Jadi istilahnya omset 1 tahun estimasinya 60 miliar. Ada yang menyangka lulusan Maron dengan omset 60 miliar, siapa coba? Ya kan? Jadi gitu sahabat alumni. Jadi bahwa usaha itu tidak dibangun dalam sekejap, dalam waktu semalam atau dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, enggak. Tapi harus dengan konsistensi dan itu harus terus dilakukan tanpa lelah. Ini berarti tahun 2006, sekarang tahun 2021, berarti sudah 24 tahun. 17. Hah? 17 tahun. 17 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Dan memang usaha itu memang kita kalau mau ngomong usaha kita itu akan kelihatan bagus apa tidak itu setelah melewati 5 tahun. Sebelum 5 tahun jangan pernah bilang bahwa no. Itu usaha itu adalah perjalanan yang panjang, ya. Terus gimana Mas? Alhamdulillah pada awalnya itu kan teman-teman alumni juga banyak yang dukung. Mungkin ada 5-7 orang dalam paten modal. Nah, dan sampai sekarang pun masih perlu dijelasin lagi. Oh iya. Nggak, keterlibatan alumni, yang keterlibatan alumni, saya kan didukung oleh alumni pertama kepala itu ya. Iya. Dari segi permodalan, dari apa, soalnya dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Terus? Walaupun mungkin tapi di era pandemi ini, ya memang nggak sebagus yang sebelum pandemi ya. Berapa persen kira-kira di pandemi ini turun dari sampai 50%. 50%. Otomotif 50%. Ya. Tapi sekarang sudah mulai membaik. Membaik lagi. Tadi saya lihat juga tuh BPKB itu saya kaget juga itu tadi di depan tuh tadi saya lihat BPKB tumpuk-tumpuk kayak gitu. Mas Kolik bilang itu masih sedikit sama staffnya itu. Aku kaget terus terang aja. Ternyata 1 bulan sekarang ini 1.000 karena masa pandemi. Tapi kalau normal 2.000 BPKB. Bayangkan sahabat alumni. 2.000 BPKB hanya untuk di wilayah sini dan ditangani oleh sahabat alumni ini yang tadi saya bilang ini adalah salah satu inspirator kita semua yang ya mungkin bisa nanti setelah kita melihat cerita-cerita ini ada yang berkeinginan untuk mengikuti jejaknya, ternyata step-stepnya sama dari lulus sekolah kemudian bekerja di pabrik roti, kemudian kolang-kaling, usaha kolang-kaling, kemudian merantau lagi ke Jakarta, bekerja di Bango, kemudian di Pepsi dan QC loh, bukan berarti sekarang punya omset. Ini saya belum ngobrol tentang ini loh ya, belum ngobrol tentang kulinernya loh. Ini kita baru cerita yang di usaha itu dengan omset 60 miliar, bisa dibayangkan. Mas Kolik ini belum pernah menjabat sebagai seorang manajer, jadi nggak usah takut bahwa usaha yang seperti itu nanti harus dia kan punya pengalaman. Enggak, sama kayak kita juga gitu loh, kita di QC, kemudian kita mungkin ada yang di produksi, kita di apa,
Yang penting mentality kita itu mau berubah gitu. Saya tahun depan mungkin nanti setelah punya anak dan sebagainya, bagaimana maksud saya harus begini terus itu. Tapi orang yang punya seperti ini, yang seperti Mas Kolik ini kan jarang sekali. Dan ini kita mengajak supaya paling tidak ada yang apa ya, kalau orang Temanggung bilang mak perentul gitu loh. Di hatinya itu mak perentul, aku kok pengen mencoba berusaha gitu, membaca peluang. Nah ini nanti saya akan menggali Mas Kolik itu bagaimana beliau ini bisa jeli dan pintar membaca peluang itu gitu ya. Jadi setelah usaha yang di sini Biro Jasa sudah sukses seperti ini. Karyanya berapa Mas? Jasa total ada 8 orang. 8 orang ya. 8 orang itu bagian lapangan, bagian macam-macam administrasi dan sebagainya. Dari hari Senin sampai Sabtu. Jam kerja ngikutin pegawai negeri. Pegawai negeri. Saya kirain jam kerja 24 jam, jam 12 saya Mas aku mau itu SNK bisa. Di Biro Jasa jam kerja ngikutin kalender. Oke. Sabtu juga setengah hari tadi saya tahu. Tadi setengah hari ya. Terus oke, Biro Jasa sukses. Nah sekarang Mas Kolik cerita tentang kulinernya. Tapi sebelum Mas Kolik ini cerita tentang kuliner, kita lihat dulu profilnya kulinernya Mas Kolik ini yang di pandemi ini bisa 7 cabang. Kita lihat ini. Mau buka lagi 2. Mau 9, guys. Ini sudah mau 9 loh. Kita bisa bayangin 9, kita punya Mas Kolik ini punya bakso mahkota, kita bisa ikutin. Tapi sebelumnya yuk kita saksikan dulu profil usahanya Mas Kolik. Inilah bro posisi bakso mahkota yang ada di Keran, Purwakarta. Kita masuk ke dalam. Alhamdulillah pembeli yang berjubel. Ya Mas, kita sudah ngelihat tadi usaha profil usaha yang Mas Kolik jalankan itu luar biasa. Jadi gini Mas, saya pengen menunjukkan sama sahabat-sahabat alumni ini bahwa usaha itu jangan pernah bermimpi sekali usaha langsung jadi gitu. Hampir semua orang yang berusaha itu pasti gagal maning, ngalamin itu pasti gitu kan. Jadi justru saya mau Mas Kolik cerita awalnya terus gagal maning, bangkit lagi gagal maning. Ya, itu yang menarik Mas. Monggo Mas. Setelah Biro Jasa saya pandang aman, dari sistem aman, artinya saya sudah bisa lepas. Ibaratnya saya mau berlibur sebulan juga sistem udah jalan, udah enjoy. Saya mencoba untuk melangkah bisnis lain yaitu kuliner. Oke. Itu dimulai dari 2011. Pertama buka kuliner yaitu sate Marangi. Sate sapi. Marangi sapi ya? Sate Marangi yang sekarang di Golden Cikampek itu berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun sate Marangi. Sate Marangi saja. Sate saja atau macam-macam? Sate aja. Oke, terus? Habis sate, kemudian seafood.
Seafood berjalan 2 tahun juga. Game juga. Game over juga. Game over. Ntar dulu. Yang Sapi Sapi dulu. Marangi itu game over. Game over 2 tahun. 2 tahun. Terus mulai lagi. Ganti. Setelah Mulai lagi. berapa lama setelah game over? Hampir sebulan. Ini sate Marangi udah nggak bisa diselamatkan. Oke. Nah, sebulan kemudian ganti produk seafood. Oke, seafood. Seafood. Sama 2 tahun juga nggak bisa diselamatkan juga. Nggak bisa diselamatkan lagi. Suntik mati. Gagal mani. Gagal mani. Nah, bernapas dulu 1 tahun. Oh, 1 tahun bernapas dulu. Bernapas dulu. Mulai buka belum? Bukan, maksudnya 1 tahun tuh bernapas dalam artian dan kuliner. Oke, yang kuliner. Bernapas dulu 1 tahun, apalagi yang cocok gitu. Tapi dari habis itu buka lagi ayam bakar madu. Tahun berapa itu? Tahun 2016. Tahun 2016 itu mulai ayam madu. Ayam bakar Setelah madu. dari tahun 2001 mulai pertama kali terjun di kuliner, berarti 6 tahun. 6 tahun. Ayam madu ini. Ayam bakar madu. Terus Terus sambil ayam bakar madu jalan setahun, buka juga bakso mahkota. Sambil tapi ayam madunya masih jalan. Masih terus mahkota ini. Mahkotanya. Oke. Ayam mahkota. Ayam bakar madu ya berjalan mungkin 3 tahun, kemarin juga saya suntik mati juga. Suntik mati. Disetrum guys, mati tadi. Terus Nah, alhamdulillah mulai bakso mahkota juga perjuangannya juga cukup panjang itu, dari jualan cuma 50, 100, 150. Tapi mungkin untuk bakso itu sebelum bakso mahkota ada cerita sebenarnya. apa? Pas perjalanan ayam bakar madu, saya pertama kali bakso itu franchise dulu pertama kalinya. Oh, pernah franchise. Pernah franchise. Jadi franchise apa? Franchise Bakso apa? kaget. Bakso kaget. Pertama kali bakso kaget itu 2017 nggak salah ya. 2017 bakso kaget. 2016 ya nggak salah. Oke. 2016 franchise bakso kaget, lokasinya di Plaza Cikampek yang sekarang itu. Itu 6 bulan pertama langsung untung sampai 20 juta sebulan. Padahal sudah saya buang 1000 gratis, masih untung. Tapi berhubung mungkin orang Cikampek rasanya nggak keterima kali ya. Itu kan baksonya itu khas-khas Jepang gitu loh rasanya. Oke. Omsetnya langsung menurun, bulan ke-6 game. Bulan ke-6. Sehari tinggal jualan 6 mangkok. Hari yang biasanya Yang biasanya 300-400 pertama buka itu 300-400 tinggal 6 mangkok. Nyusun Tinggal terus 6 mangkok. tinggal 6 mangkok per hari. Itu bulan terakhir itu 6 mangkok, terus 10 mangkok. Udah nggak bisa diselamatkan juga. Game over. Bergantilah menjadi bakso mahkota. Atas saran Mas Imam itu namanya. Mas Imam. Mas Imam itu adalah ini salah satu inspirator kita juga. Nanti next video insya Allah kita akan sowan ke Mas Imam. Nah ini Mas Imam nih. Yang ngasih nama mahkota Mas Imam itu. Oh gitu, Iya. ngasih nama Mas Imam. Gitu. Gitu. Ya bukalah bakso mahkota sampai sekarang ini, dimulai dari Plaza Cikampek dengan omset dia lumayan. Itu berarti tahun 2000. Setahun yang lalu itu baru berubah. Bakso Mahkota setahun Iya. yang lalu. Wah, Sebelumnya kan bakso iya kalau bakso mahkota itu 2 tahun lalu ya. 2 tahun. Iya, mungkin 2 tahun 3 Kalau tahun. bakso itu sudah gonta ganti nama dari bakso kaget, bakso tidar, bakso mahkota. Dengan langsung melejit. Nah itu makanya Mas, saya agak kaget terus terang aja itu setelah Mas Khalid cerita di masa pandemi ini kok malah bisa buka sampai di atas 5, di atas 6, di atas 7. Ini mungkin yang akan 2 lagi itu gimana ceritanya? Ceritanya gini. Apa? Yang paling penting itu bagaimana melihat celah peluangnya itu gitu loh. Bakso mahkota kalau saya tempur di bakso sudah banyak orang jualan bakso. Orang jualan mie ayam sudah banyak jualan mie ayam. Di Cikampek bahkan mungkin saya muter-muter di belum saya menyertai salah bakso mie ayam hot plate. Itu satu-satunya pertama. Mie ayam hot plate. Mie ayam hot plate yang itu masuk Mie ayam salah satu hot plate. menu. Salah satu menu andalan bakso mahkota. Oke. Tapi ke depan namanya mau saya rubah menjadi bakmi mahkota. Oh gitu. Menjadi bakmi mahkota. Nah, Tapi bakmi sekarang itu mahkota. namanya Masih bakso mahkota. masih yang kayak hot plate itu. Namanya mie ayam hot plate. Oke. Itu yang mendongkrak
nama bakso mahkota jadi tinggi. Hampir di Berapa? semua brand Ah. itu jualannya hampir 85% mie ayam hot plate. Mie yang model itu malah justru itu yang karena Di tempat lain nggak ada. karena produk baru Nah, di rasa tempat lain dia orang nggak di ada. tempat orang lain nggak punya, orang pengen mencoba, Coba ya kan? Tapi ini sekarang sudah berjalan berapa lama? 5 bulan. Oke,